Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 4 mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial akan menjelaskan materi nih tentang peran komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita mulai materi, kenalan dulu yuk sama tim kita. Di sini ada Beril, Adam, Sheila, Haisha, dan yang terakhir Andrea. Sekarang kita masuk ke subbab pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Haisha. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluan. Pada pendahuluan, manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi. Artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Hubungan yang terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-masing individu untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan. Masyarakat memiliki struktur dan lapisan yang bermacam-macam. Ragam lapisan dan struktur masyarakat tergantung pada kompleksitas masyarakat itu sendiri. Kalian tahu nggak sih apa pengertian dari ilmu komunikasi itu? Beril, komunikasi menurut para ahli itu apa sih? Definisi komunikasi menurut beberapa ahli itu sendiri, salah satunya adalah J.A. De Vito, mengartikan bahwa komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Nah, selanjutnya ada 3 fungsi dasar yang menjadi penyebab mengapa manusia perlu berkomunikasi. Yang pertama, keinginan manusia untuk mengendalikan lingkungan. Yang kedua, manusia berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, upaya transformasi warisan sosialisasi. Lalu ada studi kasus nih yang akan dijelaskan oleh Andreas. Peran komunikasi dalam proses modernisasi desa petani. Peran komunikasi pembangunan dalam modernisasi semakin penting seiring dengan kemajuan iptek dan perkembangan globalisasi yang menuntut kemandirian dan daya saing petani. Akses petani dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber telah terbuka luas, sehingga dalam waktu singkat akan menjadi bagian dari masyarakat informasi untuk memanfaatkannya bagi percepatan modernisasi pertanian. Paradigma pembangunan saat ini mengalami pergeseran, di mana pembangunan menekankan pada pemberdayaan yang dikenal dengan pembangunan manusia, pembangunan berbasis sumber daya lokal, dan pembangunan kelembagaan. Dalam hal ini, peran komunikasi pembangunan dua arah di pedesaan menjadi penting, agar petani dapat memperoleh informasi dan menentukan teknologi pertanian yang tepat untuk digunakan dan manajemen usaha tani yang semakin maju. Nah, untuk bagian yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Adam. Dalam hidup, orang tidak akan pernah bisa hidup dalam kesepian tanpa orang-orang di sekitar kita, dalam arti tidak berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga komunikasi memainkan peran penting dalam kehidupan hidup kita, lebih dari komunikasi verbal atau non-verbal. Tanpa komunikasi, orang tidak akan bisa berinteraksi. Komunikasi memiliki peran terpenting dalam kehidupan. Begitu juga dalam bermasyarakat. Komunikasi menjadi hal penting untuk membangun relasi dan juga untuk mencapai tujuan yang akan dikejar bersama sebagai suatu masyarakat. Melalui komunikasi, manusia juga dapat menemukan hal-hal yang dapat mengancam lingkungan alam. Manusia pun juga dapat mengancam lingkungan alam. Manusia juga dapat belajar tentang peristiwa dan peristiwa, bahkan memperdalam ilmunya dengan belajar dari informasi yang diterimanya melalui pengalaman dan komunikasi dari lingkungan. Sekian dari pemaparan materi kami, tertanda kelompok 4. Terima kasih, semoga bermanfaat.